Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3336. Ketika Zhongguan mendengar bahwa Charlie akan pergi ke Suriah lagi, pikiran pertamanya adalah untuk mencegahnya sebanyak mungkin dan tidak membiarkannya pergi. Bagaimanapun, situasi di Suriah tidak stabil, dan upacara leluhur keluarga Wade akan segera dimulai, jadi Zhongguan tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya lagi saat ini. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa akan sulit baginya untuk membujuk Charlie. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Juga dapat bertukar dia beberapa perasaan yang baik. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera membiarkan kru bersiap-siap dan berangkat malam hari ke Orous Hill, di malam hari. Hal pertama besok pagi bisa langsung membawa Charlie ke Lebanon. Dan Charlie kembali ke rumah, seolah-olah tidak ada yang terjadi, makan malam dengan istri dan mertuanya, dan keluarga sedang menonton TV di ruang tamu setelah makan malam, ketika bel pintu tiba-tiba berbunyi. Claire bangkit dan datang ke serambi. Melihat bahwa di layar video call itu sebenarnya Isaac, dia berkata kepada Charlie dengan sedikit terkejut, "Sayang, sepertinya Tuan Isaac dari Shangri-La." Charlie kemudian berkata, "Oh, kalau begitu mungkin dia ada di sini untuk melihatku, buka pintunya." Claire mengangguk dan menekan tombol buka kunci, dan segera, Isaac datang ke pintu dan mengetuk pintu dengan lembut. Claire membuka pintu dan berkata dengan sopan, "Halo, Tuan Isaac." Isaac juga buru-buru menyapa, "Halo Bu Wade, maaf mengganggu jam selarut ini, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Wade ada di rumah?" Charlie memanggil dari ruang tamu, "Saya di sini, ada apa, Tuan Isaac?" Isaac berjalan ke Charlie dengan sedikit malu dan berkata dengan serius, "Tuan Wade, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." Charlie tertawa, "Tuan Isaac, Anda tidak harus bersikap sopan, katakan saja apa yang Anda inginkan." Isaac kemudian berkata seperti yang diatur oleh Charlie, "Ini masalahnya, Tuan Wade, saya punya teman yang berbisnis di luar negeri, baru-baru ini perusahaan mengalami sedikit masalah bisnis. Dia curiga bahwa rumah yang baru dipindahkan bermasalah Feng Shui. Jadi dia meminta saya untuk membantu, mencari Master Feng Shui untuk melihatnya, saya memikirkan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu, jika demikian, sulit bagi Anda untuk pergi." Ketika dia mendengar bahwa seseorang akan meminta Charlie untuk melihat Feng Shui, kedua mata Elaine langsung berkaca-kaca dan bertanya kepadanya, "Tuan Isaac, saya ingin tahu berapa banyak teman Anda dapat membayar untuk meminta menantu saya untuk melihat Feng Shui." Isaac berkata, "Ini masalahnya, Nyonya, niat teman saya adalah membayar 3 juta selama Master Wade mau pergi, dan 5 juta jika masalahnya bisa diselesaikan." "Wah, banyak sekali." Elaine berkata dengan gembira, "Untuk Charlie kami, sangat mudah untuk menghasilkan uang." Pada saat ini, Charlie bertanya pada Isaac, "Di mana temanmu?" Isaac berkata, "Di Banyan, itu sekitar 2 jam dengan pesawat." Charlie mengangguk lembut dan berkata, "Kalau begitu bagaimana dengan ini, kamu pesan tiket untukku ke Banyan paling cepat besok, lalu berikan alamat detailnya." "Itu keren." Isaac sibuk berkata, "Saya akan meminta seseorang memesan tiket untuk Anda, dan saya akan memberi Anda informasi tiket setelah dipesan." "Oke." Charlie kemudian berkata, "Kalau begitu, itu saja." Isaac mengangguk mengerti dan berkata, "Tuan Wade, maka saya akan meninggalkan Anda sendiri, terima kasih." Bab 3337. Alasan melihat Feng Shui tidak menimbulkan kecurigaan keluarga. Meskipun Claire tidak ingin Charlie terus berlarian untuk melihat Feng Shui, tetapi juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Charlie, jadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Charlie hanya membawa 2 potong pakaian dengannya dan siap untuk pergi pagi-pagi sebelum fajar, yang berpikir bahwa Claire juga diam-diam mengatur jam alarm lebih awal dan dengan cepat bangun dari tempat tidur, bersikeras mengirim Charlie ke bandara. Charlie melihat sikap tegas Kate, jadi dia tidak menolak, keduanya setuju untuk pergi ke bandara saat Charlie menyetir. Setelah tiba, Claire akan berkendara langsung kembali. Alasan Charlie adalah bahwa ini akan menghilangkan kebutuhan untuk membuang waktu pergi ke gedung parkir lagi untuk parkir. Anda bisa langsung berhenti di pintu area keberangkatan dan langsung berangkat. Claire setuju, dan pasangan itu meninggalkan rumah bersama. Dia mengira dia hanya akan pergi ke Banyan dan tidak tahu bahwa suaminya akan pergi ke Suriah,
jadi dalam perjalanan dia juga memperkenalkan makanan ringan khusus Banyan kepada Charlie, sehingga dia bisa mencobanya jika dia punya waktu. Ke bandara. Charlie memarkir mobil di pinggir jalan area keberangkatan, lalu berkata padanya, "Oke, kamu cepat pulang, mumpung masih pagi, kamu masih bisa tidur sebentar." Claire mengangguk, keduanya keluar dari mobil, dia berganti ke pintu samping pengemudi. Sebelum masuk ke mobil bertanya, "Suami, berapa lama untuk kembali?" Charlie memikirkannya dan berkata, "Cepat jika 1 atau 2 hari, lambat jika 2 atau 3 hari, terutama tergantung pada sisi situasi Feng Shui mereka jika tidak rumit. Jika lebih rumit, beberapa hari kemudian juga mungkin." "Baik." Claire mengangguk lembut dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus menjaga dirimu dalam beberapa hari ke depan, makan tepat waktu dan tidur lebih awal." "Baik." Charlie setuju dengan mulut penuh dan menginstruksikannya, "Perhatikan keselamatan saat mengemudi kembali." Aku tahu." Dia berkata sebelum dengan enggan masuk ke mobil dan pergi. Charlie terus memperhatikan mobilnya pergi jauh sebelum dia melangkah maju ke gedung pesawat bisnis. Saat ini, Concorde keluarga Wade yang sangat berharga telah melakukan semua persiapan sebelum lepas landas. Setelah Charlie melewati pemeriksaan keamanan dari saluran VIP dan naik ke pesawat, waktu menunjukkan pukul 6 pagi, waktu setempat, sementara Suriah 5 jam lebih lambat dari Cina saat ini, dan itu pukul 1. Di malam hari. Charlie merasa Hamid mungkin tidak akan tidur sepagi ini, jadi dia menggunakan telepon satelit di pesawat untuk meneleponnya. Bab 3338. Hamid menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan setelah tersambung dengan beberapa peringatan berkata, "Halo?" Charlie kemudian segera berkata, "Hai, apa kabar, ini aku." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Oh, saudara Wade. Kenapa kamu memanggilku jam segini?" Charlie berkata, "Saya di pesawat sekarang, pesawat akan segera lepas landas ke Bandara Beirut di Lebanon. Setelah saya tiba di Bandara Beirut, saya akan segera beralih ke pesawat lain ke Suriah. Lalu seperti terakhir kali di pangkalan Anda, parasut turun. Jika puasa, saya harus bisa tiba di Suriah sebelum subuh waktu setempat." "Maksud kamu apa?" "Anda akan datang ke Suriah." Hamid mendengarnya. Seluruh orang sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa memasangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara Wade, apakah kamu tidak menggodaku kan?" "Tentu saja tidak." Charlie berkata dengan serius, "Saya datang ke sana untuk membawa Zetienen kembali ke Cina, dan omong-omong, saya juga akan melihat bagaimana keadaan di pihak Anda." "Bagus. Indah sekali." Hamid berkata dengan penuh semangat, "Saya telah memimpikan Anda datang untuk membantu saya, tetapi saya tidak pernah berani berharap, tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan keinginan saya." "Kamu beruntung memiliki pesawat seperti itu," Hamid berseru, "Concorde yang kamu miliki, aku sangat mengaguminya." Charlie samar-samar berkata, "Bukan milikku, pinjam." Hamid berkata seenaknya, "Ini juga keterampilan untuk melihat pesawat yang begitu bullish." Charlie tersenyum tanpa komitmen dan berkata, "Anda mengatur jam alarm untuk bangun dalam 5 jam, cepat dan istirahat. Sampai jumpa 5 jam lagi." "Baik." Hamid berkata dengan gembira, "Sampai jumpa dalam 5 jam." Segera, Concorde terbang lebih dari 10,000 meter ke langit di bawah matahari terbit dan menuju ke barat dengan kecepatan tinggi. Lebih dari 4 jam kemudian, Concorde mendarat dengan mulus di Bandara Beirut di Lebanon. Orang yang menunggu untuk menyambut Charlie di bandara masih orang yang sama yang berada di bawah Zhongquan terakhir kali, Chester Han. Charlie baru saja turun dari pesawat. Chester buru-buru maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, Anda telah bekerja keras sepanjang jalan." Charlie melambaikan tangannya, "Tidak perlu kerja keras, apakah pesawatnya sudah siap?" "Kapan berangkatnya?" Chester menunjuk ke pesawat angkut baling-baling kembar di sebelah Concorde dan berbicara, "Tuan muda, pesawat siap lepas landas kapan saja." "Baik." Charlie mengangguk, "Seharusnya belum terlambat, cepat dan berangkat." Chester buru-buru memimpin Charlie menuju pesawat angkut itu, sambil berkata dengan sangat serius, "Tuan muda, situasi di Suriah sekarang telah sangat berubah sejak Anda datang terakhir kali. Tentara pemerintah sekarang telah merekrut lebih dari 10,000 elit front bencana alam dari luar negeri, dan telah berperang 2 atau 3 kali pulang pergi dengan Hamid,
dan sekarang mereka telah sepenuhnya memblokir pangkalannya. Dan masih mempersempit pengepungan, Anda harus yakin untuk mengontrol arah saat Anda terjun payung, jangan menyimpang dari tujuan. Sekali Anda menyimpang, kemungkinan akan mendarat di kepala pihak lain. Charlie mengangguk dan berkata, aku juga tahu. Apakah pihak lain memiliki senjata darat ke udara jarak jauh? Apakah pesawat pengangkut Anda yang terbang di atas kepala mereka akan terdeteksi oleh radar mereka? Chester melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Mereka tidak memiliki radar anti-pesawat, mereka juga tidak memiliki rudal permukaan ke udara, satu-satunya sistem anti-pesawat yang dikerahkan militer Suriah di berbatasan. Tidak ada pasukan oposisi di wilayah itu yang tidak memiliki pesawat bersayap tetap, dan mereka tidak dapat menggunakan sistem anti-pesawat semacam itu, dan hal yang sama berlaku untuk front, mereka pandai dalam perang khusus dan tidak memiliki banyak senjata berat. Baik. Charlie memuji, Hantua, Anda memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang situasi di Suriah. Chester sibuk berkata, saya juga tahu bahwa Anda akan datang, Tuan Muda, dan untuk sementara menemukan orang dan bertanya berkali-kali pada malam hari. Chester tidak bisa tidak bertanya kepadanya, Tuan Muda, Tuan meminta saya untuk mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah Anda sudah membuat rencana untuk mundur? Sekarang di Suriah, mudah untuk masuk tetapi tidak mudah untuk keluar. Charlie tersenyum percaya diri dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku punya rencana sendiri. Bagi Charlie, jika dia membawa ZNN keluar dari Suriah, hanya ada dua cara. Satu, adalah membawanya jauh-jauh untuk menyelinap keluar. Tetapi ini terlalu sulit dan berisiko, puluhan kilometer jalan gunung, bawa ZNN keluar, dan tidak dapat ditemukan oleh pihak lain yang dikelilingi oleh tentara, dan lelah dan sulit. Yang lain, langsung membiarkan Hamid mengatur helikopter untuk terbang keluar, tetapi faktor risiko ini bahkan lebih besar, karena helikopter terbang rendah dan lambat. Rudal Stinger yang diluncurkan dari bahu, meskipun mengenai pesawat sayap tetap mengalami kesulitan, tetapi untuk menabrak helikopter itu adalah mudah untuk dilakukan. Jadi, dia memikirkannya dan merasa bahwa hanya ada satu cara yang layak untuk membawa ZNN keluar, dan itu adalah menangkap komandan tertinggi lawan, seperti yang dia lakukan terakhir kali ketika dia membawa Melba pergi, dan kemudian menahannya untuk memerintahkan para pengikut. Bab 3339. Ketika langit di timur Suriah, hanya semburat putih perut ikan, Charlie membawa parasut, melompat turun untuk kedua kalinya dari ketinggian ribuan meter. Hamid sedang menunggu di puncak gunung bersama ZNN, yang masih terjaga, saat ini. ZNN 2 hari ini dari gerakan perang mengalami gangguan saraf, setiap hari dia makan dan tidur nyenyak, tidak mudah tertidur untuk waktu yang lama, Hamid sendiri yang menyeretnya keluar dari lubang. Dia diseret oleh Hamid dengan bingung. Dia mengira Hamid akan menembaknya, dan bertanya beberapa kali, Hamid tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu membuat hatinya naik turun, membuatnya khawatir sampai ekstrim. Melihat puncak bukit itu kosong dan kosong, hatinya merasa berbulu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Panglima Hamid, Anda membawa saya ke sini pagi-pagi sekali, apa yang ingin Anda lakukan ya? Hamid dengan tidak sabar berkata, kamu memotong omong kosong. Tutup mulutmu. Adapun apa yang akan saya lakukan, Anda akan tahu nanti. ZNN melihat ekspresi Hamid yang tidak sabar, jadi dia harus mengecilkan lehernya dan berhenti bicara. Pada saat ini, Hamid memegang teropong, di langit yang agak cerah ia terus mencari sesuatu. Dan mulutnya, juga membaca kata-kata bergumam, sudah hampir waktunya, kan? Di mana dia? Saya tidak melihatnya. Semakin ZNN terlihat semakin bingung, berpikir selama setengah hari, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di kepalanya, jadi dia bertanya dengan gugup, Komandan Hamid. Festival Qingming akan datang, apakah Charlie akan membawaku kembali? Aku tidak bisa pergi sekarang. Kalau tidak, mungkin saja sebelum helikopter terbang beberapa kilometer, saya akan dibawa pergi oleh tembakan rudal dari orang-orang dari front Chatachelismik. Faktanya, ZNN baru-baru ini memikirkan masalah kembali ke Cina untuk Festival Qingming. Sebelum Front Bencana Alam menyatakan perang terhadap Hamid, dia berharap Festival Qingming akan segera datang sehingga dia bisa kembali ke negaranya lebih cepat. Meskipun hanya beberapa hari dan kemudian kembali, itu jauh lebih baik daripada tinggal di tempat yang buruk ini.
Tetapi karena front bencana dan Hamid bertempur 2 kali bolak-balik dan mengalami siksaan mental yang berat, ZYNN tidak berani pergi. Dia juga telah belajar tentang situasi saat ini dalam 2 hari terakhir. Mengetahui bahwa pangkalan Hamid telah dikepung, dan mengetahui bahwa Hamid siap untuk berperang berlarut-larut dengan benteng yang kuat dan sejumlah besar cadangan strategis. Dia takut pria ini, Charlie, akan memaksa dirinya untuk kembali ke negaranya. Dia tahu bahwa saat ini, tinggal di markas Hamid adalah yang paling aman. Sekarang, Hamid membawanya ke puncak gunung dan melihat sekeliling di langit dengan teleskopnya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Hal ini membuat ZYNN salah mengira bahwa Hamid sedang menunggu helikopter dan ingin menggunakannya untuk mengirim dirinya pergi. Karena itu, dia dalam suasana hati yang sangat menakutkan. Bab 3340. Hamid mendengar dia berdengung di depan telinganya, sangat tidak puas menendangnya dan mengutuk, obrolan, aku menyuruhmu memotong omong kosong, kamu tidak mengerti ah. ZYNN marah dan takut, tapi dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya sendiri, jadi dia hanya bisa memohon dengan getir, Panglima Hamid. Dengarkan aku, karena musuh telah memblokir kita, mereka pasti akan mencoba memblokir rute darat dan udara kita dengan segala cara. Tetapi jika saya mati bersama dengan helikopter yang berharga, itu akan terlalu mahal bagi Anda, bukan begitu? Hamid meraih kerahnya dan menamparnya dengan 2 tamparan keras, sambil berkata, apakah aku menyuruhmu untuk omong kosong? Apakah saya memberitahu Anda untuk omong kosong? 2 tamparan di mata dan telinga ZYNN, tidak menunggu ZYNN kembali sadar, Hamid melepas baret stelonnya dari atas kepalanya, tangannya dengan keras menggulung topi menjadi bola, mencubit kedua pipi ZYNN. Baru saja memasukkan topi ke mulutnya, mengutuk, katakan omong kosong lagi, aku membiarkan orang memberimu makan sial. ZYNN hampir pingsan. Dia benar-benar tega membunuh Hamid. Namun dalam hatinya, dia tahu betul bahwa dengan kemampuannya sendiri, sangat sulit untuk melakukannya. Belum lagi ia kini menjadi tawanan Hamid. Bahkan jika dia masih pria keluarga Su yang tidak berarti banyak, semua pengawal keluarga Su ditarik keluar, tidak cukup di depan kompi senjata Hamid yang diperkuat. Jadi, tendangan ini ditambah 2 tamparan, dan baret balas dendam, dia takut dalam hidup ini tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam. Saat memikirkan hal ini, ZYNN hanya merasa hidupnya kelabu. Tapi dia tidak berani terus menyentuh nasib buruk Hamid, sehingga dia harus benar-benar menutup mulutnya dan berdiri di samping dan tidak mengeluarkan suara. Pada saat ini, Hamid tiba-tiba melihat secara diagonal di atas kepalanya tiba-tiba mekar payung hitam besar, melihat lebih dekat. Kemudian dia melihat parasut telah terbuka kurang dari 100 meter di atas kepala mereka, dan kemudian dengan cepat turun. Manipulasi set parasut ini adalah Charlie dari Cina. Hamid dengan bersemangat berkata pada dirinya sendiri, ini dia. Akhirnya, ZYNN mendongak dan melihat bahwa parasut itu sudah berada kurang dari 50 meter di atas tanah. Dia benar-benar tercengang, berpikir, orang ini sedang mencari kematian, kan? Kecepatan yang begitu cepat, jarak yang sangat rendah untuk membuka parasut, tidak takut bunuh diri, sangat aneh. Baru saja selesai. Kemudian dia melihat bahwa parasut yang jatuh dengan cepat tiba-tiba tampaknya terputus, kemudian payung kehilangan ketegangan, langsung terbang mundur, dan titik hitam lainnya terbang dengan kecepatan tinggi langsung ke tanah. Ketika parasut masih sekitar 10 meter dari tanah, Charlie langsung menggunakan auranya untuk memotong tali, dan kemudian seluruh tubuhnya berdiri kokoh di tanah, percepatan gravitasi yang sangat besar sepertinya tidak berpengaruh padanya, dan dia baru saja mendarat, dia melepas tas parasut dan melemparkannya ke samping seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, Hamid menyeret ZYNN untuk berlari dengan liar, dan ketika dia masih beberapa puluh meter dari Charlie, dia sudah berteriak dengan penuh semangat, Kakak Wade. Akhirnya kita bertemu lagi. Charlie memandang Hamid yang berlari sepanjang jalan, mau tidak mau menggoda, kakak kaki ini benar-benar tajam. Hamid datang untuk berdiri di depan Charlie dan berkata sambil tersenyum, ini semua berkatmu. Dengan itu, Hamid melemparkan ZYNN dan menunjuk ke arahnya dan berkata kepada Charlie, saudaraku, saya membawa orang ini untuk menyambut Anda, dan omong-omong, saya ingin meninjau hidupnya dengan Anda, dia tidak kehilangan apapun. Lengan atau kaki selama dia bersamaku, kamu bisa memeriksa barangnya. ZYN tercengang.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang melompat untuk bunuh diri itu sebenarnya adalah Charlie. Ini membuatnya berpikir dalam hatinya, Charlie orang ini. Pada akhirnya kekuatan seperti apa yang dia miliki? Melompat dari ketinggian seperti itu tanpa masalah, ini bukan ahli seni bela diri yang bisa dibandingkan, kan? Selain itu, dia juga tidak menyangka bahwa pria ini Charlie akan datang ke Suriah saat ini. Dalam hatinya, dia berpikir dengan curiga, mungkinkah Charlie datang ke Suriah kali ini untuk membawaku kembali ke negaraku dan berpartisipasi dalam ritual leluhur keluarga Wade? Orang ini terlalu putus asa, kan? Mempertaruhkan begitu banyak bahaya untuk membawaku kembali? Mengapa Anda harus melakukan ini? Biarkan saya tinggal sendirian di Suriah di gua di mana kucing tidak bisa.